Welcome back, everyone. We have the great pleasure of being joined. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kami berbesar hati kembali bersama Joe Kent, mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, yang mengundurkan diri pada Maret 2026 sebagai bentuk penentangan terhadap perang melawan Iran. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Senang sekali bisa berbincang lagi dengan Anda. Pertanyaan pertama saya, apakah Anda terkejut dengan keputusan Washington untuk kembali terlibat dalam perang dengan Iran? Karena saya berpikir, dengan adanya memorandum saling pengertian itu, Amerika Serikat bisa menarik diri. Namun, menurut Anda, strategi apa yang mereka jalankan kali ini? Well, what do you see the strategy being this time around? Unfortunately, I was disappointed. I just Sayangnya, saya kecewa. Saya hanya berpikir bahwa pada dasarnya Israel telah menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit. Israel memainkan kartu mereka dengan sangat-sangat baik. Mereka memahami bahwa perang ini akan menjadi tidak populer secara politik di dalam negeri. Lalu mereka memahami bahwa Presiden Trump perlu berunding. Ia akan mencari lebih banyak perundingan. Jadi yang dilakukan Israel dengan sangat efektif adalah membuat kita, pada dasarnya, ikut mendorong pemerintahan pemerintahan. Mereka metode beberapa Howard motif reminder apa dari solusi diplomatik yang mengefek bersuperstu membuat ini. Mau saya dan diplomasi dari sing meremehkan. the flag effect, which I think is putting it very mildly. I think if you attack any country, you're going to have a Saya rasa jika Anda menyerang negara manapun, akan muncul efek bersatu di bawah bendera. Tetapi kami bukan hanya membunuh kepemimpinan politik. Kami juga membunuh Ayatollah, yang merupakan panutan keagamaan bagi jutaan penganut Syiah, terutama di Iran, tetapi juga di Irak. Jadi, kami justru menyatukan rakyat Iran di bawah bendera. Jadi sebenarnya, pilihan diplomatik yang kami punya terbatas. Dan mereka tahu bahwa itu akan membuat Presiden Trump frustrasi dan akan mendorongnya untuk meningkatkan eskalasi. Saya berharap MOU itu bisa memberi kami jalan keluar. Namun sayangnya, sejak awal sekali, kami melihat pemerintahan Trump, Presiden selalu menyerah pada tekanan domestik dari ISIS dan lobby Israeli neokonservatif. pressure from the Israel lobby and from the neocons, and we cut that side deal with the Lebanese. Dan kita membuat kesepakatan sampingan dengan pemerintah Lebanon. Pada dasarnya, kalau Anda membaca nota kesepahaman itu, Anda akan berpikir dua hal ini tidak mungkin ada dalam dunia yang sama. Dan pihak Iran pada dasarnya berkata, oke, kalau begitu, itu membatalkannya. Pada saat yang sama, kita memainkan permainan ini, berusaha mengawal atau mendorong kapal-kapal agar tidak berkoordinasi dengan Iran. Padahal, sekali lagi itu ada dalam nota kesepahaman tersebut. Orang bisa bilang, ya, nota kesepahaman itu buruk, tetapi kita memang sudah menandatanganinya. Jadi ya, seharusnya Iran menembaki kapal-kapal? Tidak, tetapi mereka pada dasarnya sudah mengatakan bahwa mereka akan menembaki kapal-kapal jika kita melanggar nota kesepahaman itu. Jadi yang saya lihat sekarang adalah Presiden sangat frustrasi. Namun sayangnya, frustrasi itu membutakannya terhadap apa yang membawa kita masuk ke nota kesepahaman itu sejak awal. Saya sedikit merasa terdorong ketika Presiden Trump membenarkan MOU itu. Dia mengatakannya terang-terangan, yang memang salah satu hal yang dilakukan Presiden Trump. Dia berkata, lihat, kami harus menandatangani MOU karena kami sedang mendekati krisis ekonomi. Jadi itu semacam sedikit kenyataan darinya yang memberi kita semua sedikit harapan. Tapi sekarang kita ada di sini, kita seperti kembali mencoba menggunakan kekuatan militer. Padahal, kita sudah pernah melihat cerita ini terjadi sebelumnya. Itulah sebabnya saya pikir kita sedang berada dalam periode yang sangat berbahaya saat ini. Saya pikir Presiden bisa diyakinkan untuk melakukan beberapa hal, entah mengerahkan pasukan darat atau bentuk eskalasi lainnya, yang hanya akan membawa kita makin jauh ke dalam rawa ini. Yeah, I was also a bit optimistic when I heard it. Ya, saya juga sempat agak optimistis ketika mendengar dia menyampaikan beberapa komentar. Misalnya, bahwa Iran berhak memiliki rudal balistik. Arab Saudi juga memilikinya. Maksud saya, itulah jenis pernyataan yang Anda harapkan jika ingin menjauh dari konflik ini. Itulah sebabnya sangat disayangkan melihat dia kembali terjun ke perang ini. Tapi sekali lagi, ini memunculkan pertanyaan, apa yang akan dilakukan secara berbeda kali ini? Anda mengatakan ada kemungkinan invasi darat dalam waktu dekat.
Apakah melihat ada dukungan politik Uni di Amerika Serikat? Dan juga, jika melakukannya, seberapa besar kemungkinan keberhasilannya? Karena saya kira ada beberapa hal yang bisa berjalan buruk. There's a lot of things that could go wrong, I guess. A big problem that we've had from the beginning of the Masalah yang kita hadapi sejak awal perang ini, kalau bicara murni dari sisi militer adalah, apa definisi keberhasilannya? Kita belum mendapat jawaban yang jelas dari pemerintahan. Dan kalau saya masih di militer, itulah yang akan saya tanyakan pada akhirnya. Kami juga membahas hal ini menjelang perang 12 hari dalam operasi Midnight Hammer. Intinya, apa sebenarnya tujuan kita di sini? Karena kalau Anda memulai operasi militer tanpa mendefinisikan dengan jelas, apa sasaran strategis militer Anda? Apa kriteria keberhasilannya? Dan seperti apa kondisi akhir ketika kita mengatakan operasi itu sudah selesai dan berakhir? Maka begitulah Anda bisa terjebak dalam rawa konflik tanpa akhir. then this is how you end up in these endless quagmires. And this is a lesson that I really hope Dan ini adalah pelajaran yang benar-benar saya harap sudah kita ambil dari pengalaman kita dalam perang melawan teror, Vietnam, dan sebagainya. back to this fundamental question. Tapi kita kembali ke pertanyaan mendasar ini. Jadi tanpa mendefinisikannya dengan jelas yang sampai sekarang masih belum dilakukan Presiden, dia berbicara seolah-olah mengarah pada pergantian rezim. Tapi begitu ada yang berkata, bukankah itu pergantian rezim? Dia langsung mundur dan berkata, tidak, kami tidak melakukan pergantian rezim. Kerry Iran meninggalkan program nuklirnya dan membuka Selat Hormuz. Yang persisnya berarti mengembalikan semua belum 28 Februari ketika perang dimulai. 28 February when the war began, the Iranians have basically said they're not going to. Pada dasarnya, Iran sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan itu. They're not coming out. Sekarang Iran masih mengatakan, mereka tidak secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan mengembangkan senjata nuklir. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kembali Selat Hormuz. Jadi sekali lagi, kita benar-benar merugikan diri sendiri dengan membunuh Ayatollah. Karena menurut saya kita telah menghilangkan kemampuan untuk bernegosiasi. Dan menurut saya, karena kita telah melancarkan 2 serangan selama perundingan berlangsung, rakyat Iran saat ini kepemimpinan di sana. Saya rasa mereka tidak bisa memberi Presiden Trump kemenangan diplomatik. I don't think they can give President Trump a diplomatic win. So now we're back to, okay, we're going to do a ground incursion. Jadi sekarang kita kembali ke, kita akan melakukan serangan darat. Seperti apa serangan darat itu nantinya? Dan disinilah saya mulai agak khawatir, karena saya pikir Pentagon terpaksa harus mengatakan, kami sudah cukup lama melakukan kampanye udara, Pak Presiden. Kami mulai kehabisan sasaran untuk dibom yang benar-benar akan efektif. Jadi kalau Anda ingin memaksa Selat Hormuz terbuka, inilah cara kami bisa melakukannya secara militer. First, small region repair Chathan, bahaya untuk jangka pendek. Ini menurut saya, it's a cherry Debson broth ada berpulau. Could we seize some of the islands? We could. The U.S. military is very powerful. Kita bisa. Militer Amerika Serikat sangat kuat. Tapi apakah kita bisa mempertahankan mereka dalam jangka panjang? Kalau melihat rekam jejak kita dalam benar-benar menguasai wilayah secara efektif, saya teringat perang-perang kita baru-baru ini di sebelah timur dan barat Iran, di Irak, dan Afghanistan. Kita kesulitan mempertahankan wilayah, dan itu menghadapi para pemberontak yang dipersenjatai IED, RPG, mortir, dan sebagainya. Matros dat persenjatai through ballistic, canggih, dan drone. Jadi therefore, ITTS benlim break case for jithain youthine changitsa ties. Real success on the ground is very limited. I think we could come into a situation where the Iranians either. Saya rasa kita bisa masuk ke situasi di mana Iran membiarkan kita masuk. Mereka membiarkan kita mendarat, membiarkan kita mengibarkan bendera dan mengatakan bahwa kita meraih kemenangan besar. Lalu mereka mengepung kita, mengganggu, dan mengisolasi kekuatan udara kita dari pasukan darat kita dengan rudal balistik dan drone, sehingga pada dasarnya menciptakan situasi seperti penyanderaan. Atau, tepat saat kita masuk, mereka mulai mengarahkan tembakan mereka. Kita melihat dari serangan di Yordania yang baru saja mereka lakukan dengan rudal balistik akhir pekan ini, yang tragisnya menewaskan 3 prajurit Amerika. Kita sudah melihat bahwa mereka sebenarnya bisa mengarahkan serangan dengan cukup efektif dan akurat, menggunakan sistem rudal yang sangat kuat dari jarak yang cukup jauh. Maksud saya,
Yordania itu cukup jauh dari Iran. Good distance away. I mean, Jordan is a ways away from Iran. So that should make us take pause about having our naval. Jadi itu seharusnya membuat kita berpikir dua kali untuk menempatkan pasukan angkatan laut kita dimanapun yang dekat dengan pantai Iran saat ini. Tetapi kita harus menempatkan pasukan angkatan laut kita dekat pantai Iran jika benar-benar ingin mengerahkan pasukan darat. Jadi, saya khawatir karena Presiden frustrasi dengan keterbatasan kekuatan udara. Sekarang dia akan berkata, kalau begitu, pilihan lain apa yang kalian punya? Dan tugas Pentagon, tugas CENTCOM, adalah memberikan pilihan-pilihan itu kepada Presiden. Jadi saya memang khawatir mereka sedang memberinya semacam daftar berbagai pilihan wilayah yang bisa dia rebut. Dan karena frustrasi, Presiden akan berkata, tidak ada yang lain yang berhasil. Mari kita coba saja ini. Saya berharap itu tidak terjadi. Tetapi tampaknya kesanalah arah perkembangan situasinya. That's the direction that it looks like things are heading. Yeah, also, we reacted a bit to Kami juga sedikit menanggapi kecenderungan untuk selalu mengukur keberhasilan dari kematian dan kehancuran yang ditimpakan kepada lawan. Karena sekali lagi, untuk tujuan apa? Saya sering memikirkan itu. Sebab kalau Iran melihat ini sebagai ancaman eksistensial, mereka akan bersedia menanggung biaya tersebut. Dan juga kalau kemampuan mereka tidak bergantung pada angkatan udara atau angkatan laut besar yang berfungsi penuh. Lalu, kalau yang digunakan adalah drone, apa artinya seberapa banyak yang dihancurkan jika mereka masih bisa terus bertempur? Tapi saya memahami argumen Anda soal sulitnya mempertahankan pulau-pulau itu jika Amerika mengambilnya. Ya, saya rasa pasokan dan dukungannya akan sangat rumit. Tetapi, apakah itu sudah cukup untuk membuka Selat Hormuz? Karena, apakah Iran perlu menguasai pulau-pulau itu untuk menutup selat tersebut? Tidak, mereka tidak perlu. Dan inilah yang sangat membuat frustrasi. Maksud saya, siapapun yang melihat peta pasti bisa melihat betapa sempitnya titik cekik di sana. Jadi, Iran tidak membutuhkan pulau-pulau itu. Mereka tidak perlu memiliki dukungan logistik itu. Pada dasarnya, mereka hanya perlu mampu menempatkan ranjau atau menembakkan rudal balistik dan drone ke jalur perairan yang sangat sempit itu. Tempat mereka benar-benar menguasai cukup banyak wilayah daratan. Dan itu juga dataran tinggi, yang membuat situasinya makin buruk. Tetapi bahkan begitu, bahkan jika kita maju ke garis pantai dan mengambil, Anda tahu pada dasarnya semua yang mengelilingi Selat Hormuz, lalu mendudukinya. Iran telah membuktikan melalui rudal balistik dan drone mereka bahwa mereka masih bisa menghantam kapal dimanapun di Selat Hormuz. Lalu apakah kita bisa menutup ruang udara itu untuk suatu periode waktu? Mungkin kita bisa. Saya tidak 100% yakin soal itu. Tapi mungkin kita bisa. Anggap saja kita bisa. Tapi kita tidak bisa melakukannya tanpa batas waktu. Maksud saya, ini halaman belakang Iran. Mereka mengendalikan jalur perairannya. Saya rasa kita hanya menolak menerima kenyataan itu. Karena sangat membuat frustrasi bahwa jalur perairan itu dan situasinya tidak akan kembali ke status yang sama tanpa kita bersedia mengorbankan sesuatu. Saya rasa Presiden Trump belum benar-benar memahami itu. Jadi dia masih berpikir bisa menggunakan alat militer untuk menghantam Iran. Lalu mereka akan berkata, baiklah, kami menyerah. Kami akan kembali ke status sebelum 28 Februari di Selat Hormuz. Dia belum menerima kenyataan bahwa itu sama sekali tidak akan terjadi. Namun saya rasa dia punya pilihan lain. Kita bisa membahasnya. Menurut saya, ini cukup sederhana. Jika kita berhenti menjadi pihak agresor di Selat Hormuz, saya rasa Iran tidak punya keinginan untuk mengenakan pungutan kepada semua orang atau semacam itu ke depannya. Tapi Trump menolak. Dia terjebak dalam situasi ini, di mana dia menolak pergi tanpa selembar dokumen, sebuah deklarasi, sesuatu yang bisa membuatnya berkata bahwa Iran menandatangani ini dan memberi saya kemenangan, atau dia menginginkan kemenangan militer total. Dan saya rasa, saat ini, tidak ada cara yang masuk akal baginya untuk mendapatkan salah satu dari dua hal itu. Tapi dia menolak begitu saja seperti meninggalkan meja perundingan. Dia terjebak dalam, apapun sebutannya, kekeliruan penjudi, kekeliruan biaya hangus, di mana dia sama sekali tidak bisa pergi begitu saja. Dan itulah sebabnya,
Itulah sebabnya saya benar-benar khawatir dia akan terus meningkatkan eskalasi. Karena saat ini dia melihat militer sebagai satu-satunya alat yang dia punya. He just sees right now the military as being his only tool. Well, on this escalation though, how are you reading it? Because Nah, terkait eskalasi ini, bagaimana Anda membacanya? Karena tampaknya perang ini intensitasnya lebih rendah dibandingkan dua putaran pertama. Namun di sisi lain, tampaknya semakin banyak pihak yang terseret, terutama Yaman. Dan juga, tampaknya sasaran yang mereka siap serang makin meningkat. Maksud saya, fasilitas energi, instalasi desalinasi. Saya tidak tahu masa depan Kuwait tiba-tiba mulai terlihat mungkin bermasalah. Menurut Anda, eskalasi ini dia kemana? Karena saya rasa ini bisa menjadi ilusi atau delusi bahwa eskalasi bisa dikendalikan seperti yang Anda tahu. Kemampuan untuk memfiscal status quo munyu, Selat Hormuz tetap terbuka. Itu authority. Jadi apa yang saya sini? So, what is it that could go wrong here? Man, there's so much that could go wrong. Banyak hal yang bisa berjalan salah. Saya rasa untuk sementara waktu, Iran mengikuti pola eskalasi yang cukup disengaja. Tapi ketika kita meningkatkan eskalasi dan mulai menyerang infrastruktur sipil, saya rasa Iran sampai batas tertentu mulai bertindak tanpa menahan diri. Dan saya rasa sekarang mereka memanfaatkan periode ini. Ini bukan sekadar aksi balas-membalas dengan Iran. Saya melihat mereka menjalankan strategi yang cukup disengaja. Seperti yang Anda katakan, mereka menargetkan Kuwait. Mereka pada dasarnya berusaha mendorong pangkalan-pangkalan kita keluar dari kawasan itu. Menurut saya, kita seharusnya menerima itu, karena pangkalan kita terbukti menjadi beban strategis, bukan aset. Semakin lama kita berusaha mempertahankannya, semakin banyak sasaran yang kita berikan kepada Iran untuk diserang. Tapi menurut saya, dalam jangka pendek hingga menengah, Iran mengatakan, oke, kalau kami akan mengerahkan rudal balistik dan drone kami, mari kita gempur saja pangkalan-pangkalan ini. Dalam 24 jam terakhir, Iran pada dasarnya juga mengatakan kepada negara-negara Teluk, hey, kalau hotel-hotel kalian atau tempat-tempat lain menampung pasukan Amerika, itu juga akan menjadi sasaran yang sah. Jadi jelas tujuan mereka bukan hanya, Anda tahu, membunuh warga Amerika. Itu jelas merupakan dampak ikutannya. Tetapi tujuan mereka adalah mendorong pasukan Amerika keluar dari semua pangkalan di negara-negara Teluk yang berada di sepanjang perbatasan dengan Iran, sehingga memberi mereka kedalaman strategis yang lebih besar untuk pada dasarnya mengabatasan mereka sendiri. Jadi, saya melihat Iran sedang menjalankan strategi yang cukup pragmatis di sini. Strategi mereka sangat masuk akal. Sementara strategi kita sama sekali tidak sebanding masuk akalnya. Pada dasarnya kita justru memperkeruh keadaan dengan mengatakan, sekarang kita akan menyerang infrastruktur minyak mereka. Sekarang kita akan menyerang pabrik desalinasi mereka. Sekarang kita akan menyerang jembatan mereka. Pada akhirnya, inilah frustrasi Trump. Dia sudah bisa mengebom semua target militer, tapi rezim itu tidak bergeming. Jadi sekarang baiklah, saya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan lagi. Yang menurut saya yang lebih sadari adalah tidak ada tingkatan sanggup ditanggung oleh Iran. Mereka sama sekali tidak akan sampai pada titik berkata, oh, kalian menghantam infrastruktur minyak kami di Khuzestan, jadi sekarang kami menyerah. Itu tidak akan terjadi. Sementara itu, ketika Iran membalas, mereka sedang merebut banyak wilayah strategis kita. Dan itu akan berdampak pada negara-negara Teluk. Negara-negara Teluk mau tidak mau perlahan akan mulai menjauh dari kita. Anda melihat Arab Saudi berkata, baiklah, Amerika, kalian sudah membuktikan bahwa jaminan keamanan kalian tidak terlalu berarti. Sekarang kami menginginkan kesepakatan nuklir ini. Kami ingin bisa memiliki program nuklir kami sendiri. Jadi, konflik ini, sadar atau tidak, sedang membentuk ulang bukan hanya tatanan kekuatan di Teluk, tetapi juga memengaruhi posisi kita di panggung dunia. Belum lagi, seperti yang Anda katakan, apa yang sedang terjadi sekarang di Yaman. Houthi sebelumnya bisa dibilang tidak ikut terlibat dalam perang ini. Lalu baru-baru ini mereka menembaki, saya rasa, 2 kapal Saudi.
mereka juga memutar balik cukup banyak kapal lainnya. Jadi itu pada dasarnya akan menutup Selat Hormuz. Karena salah satu katup pelepas tekanan yang kita punya, bisa dibilang begitu, adalah pipa timur ke barat yang berakhir di pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Geswer, pemerintah itu mau kinalainlin sebagai mutepinyak dan gas perden the solver di Selat Hormuz. Bypassing the Straits of Hormuz. Well, the Houthis just said checkmate on that. Nah, Houthi baru saja mengatakan skakmat untuk itu. Dan orang-orang harus ingat bahwa pada tahun 2025, ketika kita memusatkan seluruh kekuatan tempur kita pada Houthi, dalam upaya untuk menghancurkan Houthi, kita tidak mampu melakukannya. Dan lagi, itu semata-mata karena kita tidak memahami tekad mereka. Tetapi kita juga tidak memahami medannya. Kita tidak memahami betapa bergunung-gunungnya Yaman, dan seberapa maju program rudal balistik serta drone mereka. Kita mengetahui labinios, nido besempit their strength away. Amas mat di tag but tinoi changist, yib disturi under ide tugun ornits, las purple dan berken effective gelap mer. Ini hanya geograph carry. Down on the Red Sea. It's just geography. And so none of those factors have changed, but now we're also. Jadi tidak ada satupun dari faktor-faktor itu yang berubah. Tapi sekarang kita juga terlibat dalam pertempuran di Selat Hormuz. Artinya sekarang sekitar 25 hingga 30% aliran minyak dunia sedang terhambat. Dan sekarang, Houthi dan Iran menyadari bahwa waktu 100% berpihak kepada mereka. Semakin besar penderitaan ekonomi yang bisa mereka timpakan kepada kita, semakin banyak keuntungan di medan perang yang bisa mereka raih dengan memukul mundur kita dari pangkalan-pangkalan mereka. Dan semakin besar pula tekanan dalam negeri yang dihadapi Trump. Sekali lagi, itu membawa saya kembali pada kekhawatiran besar bahwa Trump akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat drastis, sangat tidak rasional dalam waktu dekat. Very drastic, very irrational here very soon. Well, about the casualties though, because Soal korban, Iran memang menyerang pangkalan-pangkalan AS ini cukup keras. Anda mengatakan mereka ingin menyingkirkan pangkalan-pangkalan itu. Dan sekali lagi, kalau saya orang Iran, itu mungkin juga akan menjadi prioritas utama saya, yaitu menghilangkan pangkalan-pangkalan yang bermusuhan. Tapi tolong koreksi kalau saya salah. Saya mendapat kesan bahwa dalam 2 putaran pertama perang ini, Iran agak berhati-hati untuk menimbulkan korban militer di pihak Amerika. Karena itu, bisa menghambat, saya kira, jalan keluar atau penyelesaian politik apapun untuk meredakan situasi ini. Namun, jika keyakinan mereka pada solusi politik atau pada diplomasi secara umum mulai hilang, menurut Anda apakah mereka sekarang lebih siap untuk menyerang pasukan AS dengan lebih keras? Sekali lagi, saya tahu ini melibatkan sedikit spekulasi, tetapi bagaimana Anda melihatnya? Saya pikir pada tahap-tahap awal perang, sayap-sayap yang lebih moderat dalam rezim Iran, bagaimanapun Anda melihatnya, masih punya lebih banyak tempat dalam pengambilan keputusan. Mereka mampu lebih banyak mengarahkan strategi Iran. Dan sebagian besar itu terjadi karena, menurut saya, bagian awal pertempuran sangat kacau. Kami memang membunuh Ayatollah itu sejak sangat awal, tetapi setelahnya ada masa berkabung. Lalu, ketika melihat respons Iran dan Irak, juga respons dunia, respons Lebanon, respons Syiah di seluruh dunia terhadap pemakaman Ayatollah Targay, di summer break phrase the Milan. Sekarang, menurut saya, Iran jelas benar-benar serius. Mereka bersedia menimbulkan jauh lebih banyak korban di pihak Amerika. Saya rasa mereka juga menyadari bahwa jika mereka bisa menimbulkan korban di pihak Amerika, lebih banyak orang di Amerika akan berbalik menentang perang ini. Nah, saya khawatir, ya lebih banyak orang memang akan menentang perang ini di dalam Amerika. Tetapi, makin banyak warga Amerika yang kita kehilangan, itu justru mengikat kita pada utang darah ini. Sehingga kita berkata bahwa kita tidak bisa pergi sekarang karena kita sudah mengalami kerugian. Kita harus membalas mereka yang gugur. Jadi itu masalahnya. Tetapi saya tidak yakin Iran benar-benar peduli soal itu. Saya rasa mereka mengatakan bahwa Amerika menghantam kami dengan sangat-sangat keras. Dan bukan hanya soal harga diri nasional, bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga soal daya tangkal di masa depan.
Kita harus memberi mereka pukulan yang membuat mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja masuk ke sini membunuh warga sipil kita dan membunuh para pemimpin kita. Karena kalau tidak, mereka akan terus melakukan itu kepada kita. Dan ada logikanya di situ. Jadi Iran sekarang membalas dengan sangat-sangat keras. Dan saya rasa, perdana mereka menyifang pangkalan tidak like to tetap sisir mereka berada memaksa semua ditegau untuk diam-diam doper kita dan berkata, tarik-tarik orang-orang kalian ini. Hubungannya sudah tidak seperti itu lagi. This relationship's no longer worth it. Maybe call us when things calm down. Mungkin hubungi kami lagi ketika keadaan sudah tenang. Menurut saya itulah hasil yang sedang diupayakan Iran saat ini. Dan saya pikir semua negara Teluk yang berbeda-beda ini berada dalam posisi sulit, karena selama bertahun-tahun mereka sangat mengandalkan kami. Lalu, begitu perang dimulai, kami terbukti cukup tidak bisa diandalkan. Mereka masih ingin memiliki hubungan dengan kami. Setidaknya, para pemimpinnya masih menginginkannya. Tapi kalau bicara soal masyarakat mereka sendiri, lihat saja Kuwait. Ada banyak warga Syiah di Kuwait, dan banyak dari mereka punya keluarga tepat di seberang Syat al-Arab, di Khuzestan. Banyak dari mereka juga punya anggota keluarga Persia dan Arab Iran. Hal yang sama di Bahrain. Maksud saya, satu-satunya alasan pemerintah Bahrain tidak digulingkan saat musim semi Arab adalah karena Saudi melintas lewat jalan lintas itu. Jadi negara-negara ini, dan Irak juga. Itu hal lain lagi. Irak benar-benar sedang melakukan diplomasi bolak-balik antara Washington DC dan Teheran. Jadi menurut saya, semua negara yang berbeda ini sekarang berada di atas tong bubuk di dalam negeri karena apa yang telah terjadi. Tapi di sisi lain, hampir setiap malam Iran membuat hubungan mereka dengan kita secara pragmatis, jadi tidak benar-benar sepadan. Dan saya rasa kita harus realistis soal itu. Dan mungkin memberi mereka sedikit ruang untuk mengatakan, oke, baiklah, kami tidak akan menempatkan orang-orang kami, basis-basis kami, dan pasukan kami di negara kalian, demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Tapi kalau kita menekan mereka dan mengatakan tidak, kalian harus berdiri bersama kami, dan kalian harus menjadi bagian dari koalisi yang sangat lantang, sangat vokal melawan Iran, saya rasa situasinya akan mencapai titik didih dengan sangat-sangat cepat. Tapi, apakah Anda mendapat kesan bahwa, Trump jelas berubah sikap? Saya penasaran kenapa. Karena ketika ia kembali menjadi presiden untuk masa jabatan keduanya, setidaknya bagi saya, ia tampak sungguh-sungguh ingin mengakhiri semua perang ini. Dan lagi, ada logika kuat di balik itu. Itulah sebabnya saya pikir posisinya tepat seperti yang dibutuhkan Amerika Serikat. Maksudnya, semua perang ini membuat Amerika Serikat terlalu terbebani. Itu mengurasnya. Selain itu, semua sesuatu saat ini, Rusia dan Iran, memandang tujuan bersama, dicari secara kolektif, knowing saya menguat kinestikas tegalat. Ini tampak sebuah strategi menyeluruh, malah merzid substrated ini. In terms of adjusting to this new distribution of power, it would make sense for the US to pull a bit back. Masuk akal jika Amerika Serikat sedikit menarik diri, membiarkan raksasa-raksasa Eurasia ini mulai saling menyeimbangkan, alih-alih Amerika Serikat yang melakukannya. Itu akan memberi Amerika Serikat waktu untuk memulihkan kekuatan ekonominya, juga stabilitas sosial dan politiknya. Pada dasarnya, itu pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap kawasan tersebut. Namun, itulah kesan saya tentang pesan yang disampaikan Trump. Mari kita akhiri perang-perang tanpa akhir ini. Perang-perang itu melemahan kindat dan memerkaskan biaya kesestah. Tetapi, it's berbeda after Vlasi King. Apakah semua terubah setelah invasi Iran? Atau bagaimana Anda melihatnya? Change with the invasion of Iran, or how do you see this? Itulah pertanyaan yang menurut saya akan terus kita ajukan untuk cukup lama. Karena saya setuju dengan Anda. Maksud saya, Presiden Trump, bahkan pada masa jabatan pertamanya, meskipun semuanya tidak sempurna dan dia tidak selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, mengambil langkah-langkah untuk mencoba membawa kita keluar dari perang-perang ini. Ketika ada upaya untuk meningkatkan eskalasi hingga kita terlibat perang dengan Iran, dia menyeimbangkannya. Itu Majesty Mary Sloat for Yukor,
seperti Pur Soleimani, tapi sebelumnya mundur. Ya bagi saya, ini alasan besar ada yang terjadi umat di posisi yang saya pegang. Was honored to be appointed to the position that I had. I supported President Trump, from Saya mendukung Presiden Trump. Pada dasarnya, sejak istri saya yang kini telah meninggal terbunuh di Suriah hingga baru beberapa bulan lalu. Karena saya percaya Presiden Trump melihat berbagai hal dari perspektif realistis, dan dia melakukan hal yang benar bagi negara kita. Tapi secara mendasar juga, saya pikir Presiden Trump sebagai seorang politisi memahami bahwa kalau Anda mulai main-main di Timur Tengah, itu akan menghabiskan seluruh masa kepresidenan Anda. Dan itulah tepatnya yang terjadi. Sekarang soal mengapa ini berubah, jujur saja saya benar-benar tidak tahu. Saya bergumul dengan pertanyaan itu dan bolak-balik memikirkannya. Apakah dia dijebak? Apakah dia ditipu? Jelas ada banyak hal seperti itu yang terjadi menjelang perang ini. Dia, Anda tahu, diberitahu oleh para penasihat bahwa, hey, Iran itu macan kertas. Mereka sebenarnya tidak menyerang kita. Mereka sama sekali tidak menyerang kita selama perang 12 hari. Lihat respons terhadap Midnight Hammer. Orang-orang ini semua cuma bicara. Seluruh komunitas intelijen Anda salah. Lihat apa yang Anda lakukan di Venezuela. Ada para pengunjuk rasa di jalanan. Inilah yang pasti dikatakan Israel kepadanya. Sementara itu, pihak lain dari, menurut saya, komunitas intelijen, Departemen Perang, kami semua mengatakan, hey lihat, kita nyaris celaka dalam perang 12 hari itu. Semua kemampuan yang kami khawatirkan, semuanya masih ada. Selat Hormuz masih berada di tempat Selat Hormuz berada. Lihat saja petanya. Kalau mereka ingin menghentikannya, mereka bisa. Jadi ada kemungkinan besar dia memang tidak mendengarkan dan mereka memainkan egonya dan segala macamnya. Tapi saya masih sulit sepenuhnya mempercayai itu. Lalu, ketika dia melihat pada awal Maret, ketika dia melihat bahwa perang ini tidak berjalan baik, sulit dipercaya dia tidak langsung melakukan perubahan arah 180 derajat yang sangat khas Trump. Presiden Trump bisa mengubah pikirannya, lalu meyakinkan Anda bahwa itu adalah rencananya sejak awal. Itu salah satu bakat politik yang dia miliki. Jadi Anda tahu, setelah perang dimulai, saya butuh 2 minggu untuk mengundurkan diri. Karena saya berpikir, dalam minggu pertama, begitu dia mulai melihat betapa sedikit pilihan yang dia punya, dia akan membalikkan keadaan dan langsung berkata, ya tidak, sebenarnya ini ide orang lain, bukan ide saya. Dan kita akan agak keluar dari masalah ini. Pasti sudah ada kerusakan yang terjadi. Tapi kita tidak akan masih terjebak dalam rawa ini. Anda tahu, selalu ada lobi Israel. Maksud saya, mereka memang memberi Presiden Trump banyak uang. Dia dikelilingi banyak orang yang sangat bersimpati kepada Israel. Dia juga punya hubungan dengan orang-orang di pemerintahan Israel, yang menurut saya sudah kita beri terlalu banyak akses. Jadi saya tidak tahu jawaban lengkapnya. Saya memang berpikir jawabannya ada di suatu titik di tengah-tengah. Ini seperti pertemuan mematikan antara ego Presiden Trump, orang-orang di sekelilingnya kelas donor, dan sekarang dia terjebak dalam perangkap ini. Jadi saya pikir ini adalah pertanyaan yang akan kita perdebatkan dan pelajari cukup lama. Ya, pengaruh Israel terhadap Amerika Serikat jelas cukup besar. Namun sekarang tampaknya ada perpecahan yang menarik di Amerika Serikat. Karena selama ini, sepertinya selalu ada konsensus bahwa Amerika Serikat dan Israel harus sangat erat terikat. Tapi sekarang kita melihat ya, sebagian orang justru makin memperdalam kemitraan antara Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, sekarang Anda melihat lebih banyak penentangan terhadap Israel daripada yang setidaknya pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Menurut Anda, apakah perpecahan ini berdampak pada pemerintahan Trump dalam hal apapun? Karena saya mendapat kesan bahwa Vance agak condong pada pandangan bahwa America First seharusnya berarti bukan Israel. Sementara Lindsey Graham dan orang-orang seperti itu jelas ingin menempatkan Israel. Tampaknya mereka menganggap Israel First sama dengan America First. They think Israel first is the same as America first, it seems. Saya rasa Trump sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, karena dia tidak perlu maju untuk dipilih kembali.
Dan juga Trump masih berpikir bahwa MAGA dan America First adalah apapun yang dia katakan. Tetapi orang-orang yang harus memikirkan masa depan politik mereka, jelas wakil presiden dan mungkin semua orang lain di kabinet ini. Tetapi terutama Marco Rubio, ini akan menjadi pertarungan pada tahun 2028, 100%. Kemungkinan juga di pihak Demokrat. Pemilu tahun 2028 adalah pemilu terbuka, jadi Demokrat akan menjalani pemilihan pendahuluan yang kompetitif. Di pihak Republik, kita juga akan menjalani pemilihan pendahuluan yang kompetitif. Dan saya rasa isu ini akan sangat menonjol. Saya rasa Wakil Presiden Vance berada dalam posisi yang sangat sulit. Namanya ada dia bagian dari tiket ini. Jadi dia harus mendukung presiden yang dia layani. Dia tidak bisa begitu saja mengundurkan diri seperti anggota lain, seperti anggota kabinet lainnya. Jadi dia harus mendapat kesempatan. Saya rasa dia dengan bijaksana menunjukkan bagaimana Israel dan hubungan kita dengan Israel telah membawa kita ke arah yang keliru dalam konflik ini. Jadi saya rasa kita akan mendengar lebih banyak darinya soal itu. Terutama setelah pemilu paruh waktu dan ketika siklus pemilu 2028 benar-benar memanas. Tapi kemudian ada kubu Marco Rubio dan Ratcliffe di Partai Republik, kaum Republik garis mapan, yang sekarang ingin mengubah citra diri mereka sebagai versi baru MAGA ini, yang Trump coba tampilkan selama 18 bulan terakhir. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang cukup besar. Saya rasa angkanya dalam hal pemilih yang lebih muda, mereka terbaik beberapa Israel. Jadi Israel punya banyak pengaruh saat ini. Dan mungkin untuk beberapa siklus pemilu ke depan, mereka masih akan punya pengaruh itu. Karena mereka bisa menggelontorkan banyak uang dalam pemilu. Dan sayangnya, sistem Amerika memang memungkinkan uang memengaruhi pemilu. Saya tidak setuju dengan itu, tapi ya begitulah adanya. Itulah sistemnya. Namun, saya rasa pengaruh itu punya tanggal kedaluarsa dan waktunya mendekat sangat cepat. Jadi kalau saya orang Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, saya akan khawatir tentang masa depan. Saya akan khawatir tentang hubungan jangka panjang kami dengan Amerika. Karena saat ini, entah Demokrat atau Republik, kemungkinan besar siapapun yang berikutnya menduduki Gedung Putih tidak akan sedekat Presiden Trump dalam sikap pro-Israel. Maksud saya, baru beberapa hari lalu, sayangnya, pasal 217 dari NDAA tidak dicabut. NDAA lolos di DPR. Kemungkinan besar, meski saya harap tidak, juga akan lolos di Senat. Tapi baru beberapa hari lalu, ada rancangan undang-undang yang diajukan oleh Massey. Intinya, rancangan itu menyerukan agar kita menghentikan seluruh bantuan luar negeri kepada Israel. RUU itu gagal, tetapi ada 103 Demokrat dan 1 Republik, yaitu Massey, yang memilih untuk menghentikan pendanaan bagi Israel. Itu berarti 104 anggota DPR. 5 atau 6 tahun lalu, mungkin hanya ada 2 atau 3 orang yang akan memilih seperti itu. Jadi angkanya bergerak ke arah yang bisa dibilang menjauh dari lobi Israel. Itu memberi saya sedikit harapan. Dalam jangka pendek, kita tetap berada dalam posisi sulit, karena mereka masih punya banyak pengaruh. Begini, kalau saya orang Israel, saya akan berpikir bahwa, ya, selama beberapa dekade terakhir, kita tidak perlu membuat konsesi apapun. Dan pada dasarnya kita bisa menentukan hasil yang kita inginkan di seluruh bagian Timur Tengah. Karena sekali lagi, satu-satunya negara adidaya dunia yang maha kuasa berada di belakang kita, dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi, mengingat Amerika Serikat tidak lagi memiliki posisi yang sama, baik dari segi kapabilitas maupun seperti yang Anda katakan niat atau kesiapan untuk mendukung Israel dalam apapun yang dilakukannya, posisi itu juga tampaknya mulai merosot. Jadi dengan semua perubahan dalam niat dan kemampuan Amerika Serikat itu, Anda mungkin mengira Israel akan mulai mencari jalur diplomatik dengan negara-negara tetangganya dan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Tetapi mereka tampaknya justru bergerak ke arah sebaliknya, yaitu melumpuhkan Iran dan mengejar kemenangan penuh. Namun menurut saya, ini strategi yang sangat berbahaya, serba
atau tidak sama sekali. Tapi mengingat mereka begitu berkomitmen untuk menyingkirkan Iran, kenapa Israel juga tidak sedang ikut bertempur dalam perang ini sekarang? Amerika Serikat sudah sepenuhnya kembali terlibat dalam perang, tetapi Israel tampaknya hanya duduk di pinggir lapangan. Saya kira merekalah yang menginginkan perang ini. Apakah Anda melihat mereka akan ikut bergabung dalam waktu dekat? Do you see them joining anytime soon? Not in a meaningful way. I mean, this has always been the Tidak, tidak dalam arti yang berarti. Maksud saya, ini memang selalu menjadi perhitungan Israel. Mereka membuat kita, pada dasarnya, menyerang sebagian besar rezim yang mengancam mereka dan menjatuhkannya setelah 9/11. Maksud saya, itulah rencana mereka, dan teori clean break yang mereka paparkan pada tahun 1996. Dan kita menjalankannya hampir persis sampai ke Iran. Dan Iran adalah negara yang paling selalu membutuhkan bantuan kita bagi mereka. Lihat pihak Israel, setiap kali saya berbicara dengan intelijen Israel, mereka selalu punya penilaian yang sangat realistis tentang Israel. Maaf, tentang Iran. Mereka memahami betapa besar dan menantangnya Iran, serta kemajuan yang telah mereka buat dalam teknologi militer mereka. Dan itulah sebabnya mereka membutuhkan bantuan kita. Dan itulah sebabnya, pada dasarnya, semua yang Anda dengar dari Israel menjelang perang untuk menyeret kita ke dalam perang, itu bagian dari upaya meyakinkan kita. Maksud saya, Israel tidak pernah terlalu mengkhawatirkan program nuklir Iran. Mereka tahu itulah umpan yang akan kita telan, yang akan membantu menjual perang ini kepada kita. Jadi sekarang Israel menempatkan kita persis di posisi yang mereka inginkan. Dan itulah sebabnya Israel memainkan kartunya dengan sangat baik. Mereka membuat kita langsung setuju membunuh pemimpin tertinggi agar tidak bisa bernegosiasi dengan Iran, sehingga kita terkunci dalam musuhan ini. Jadi sekarang mereka sudah menempatkan Presiden Trump tepat di posisi yang mereka inginkan. Dia ingin mendapatkan kesepakatan diplomatik seperti yang kita bicarakan. Itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang dia hanya mencari solusi militer. Pada dasarnya, selama mereka bisa membuat Trump terus meningkatkan eskalasi, dan mereka bisa mencapai semacam pemenggalan rezim yang sampai tingkat tertentu sudah mereka capai. Tetapi ketika sebelum perang, saya menjalankan skenario ini dengan rekan-rekan Israel saya berkata, kalau kita membunuh pemimpin tertinggi, ini akan menjadi kekacauan. Orang-orang yang menggantikannya kemungkinan besar akan jauh lebih garis keras dan radikal. Orang-orang Israel sepenuhnya memahami itu. Seluruh teori mereka, dan inilah yang mereka lakukan di Gaza, yang mereka lakukan di Lebanon, yang sudah mereka lakukan berulang kali di banyak tempat. Mereka ingin memangkas rumput. Mereka hanya ingin terus membunuh para pemimpin sampai mereka mendapatkan kekacauan total yang sampai batas tertentu bisa mereka kendalikan, yang tidak pernah cukup kuat untuk menyerang mereka. Atau ya, mereka berpikir kalau mereka membunuh cukup lama, pada akhirnya pihak itu akan menjadi lemah. Tetapi mereka membutuhkan kita untuk ikut serta melakukan itu di Iran, karena mereka tidak punya kemampuan militer untuk melakukannya sendiri. Dan itulah sebabnya saya rasa baru minggu lalu Anda melihat, saya pikir itu Smotrich, muncul dan mengatakan kami tidak akan kembali ke perang. Kami cukup senang dengan keadaan sekarang. Ya, karena orang Amerika yang berperang dan mati, dan Trump terjebak dalam situasi di mana pada dasarnya dia melihat satu-satunya jalan keluar adalah solusi militer. Jadi dari sudut pandang Israel, saya rasa itu benar. Seperti, ya, duduk saja, fokuslah mengkhawatirkan Lebanon, karena Amerika tidak akan berbuat banyak terhadap Hizbullah di Lebanon. Jadi, raihlah keuntungan Anda di Lebanon, terutama terus dorong batas-batas itu. Terus menjual Yugors Sumrlithani, yang bermawar sengaja kusaf dan flik litorin. Mungkin terlibat di dalam Suriah, yang tampaknya juga akan mereka lakukan. Terus mendorong agresi terhadap Turki, sementara Amerika menangani lawan besar, pertarungan besar, Anda tahu, melawan Iran. Jadi sekali lagi, ini seharusnya menjadi momen yang makin memperjelas bagi kita.
kita masuk ke perang ini karena Israel, dan sekarang Israel terang-terangan mengatakan, tidak, kami baik-baik saja dengan keadaan seperti ini. Nostra not worry that Paris dari sport için. Menziz, Said Separ Desail Nerujuv, Yuad, kita on terus ditempatkan dalam posisi-posisi seperti ini. Clear eyes, we're going to keep getting put in these positions. Well, you mentioned Anda tadi menyebut soal memotong rumput, atau sekadar berupaya melemahkan para rival strategis. Dan tentu saja, Israel cukup berhasil melakukan itu terhadap Palestina, Suriah, Lebanon, dan sebagian besar negara tetangganya. Namun sekarang tampaknya ada sasaran yang berbeda, Turki. Ini menarik bagi saya, bukan hanya karena Turki adalah negara yang sangat besar dan menurut saya kuat, tetapi juga karena Turki merupakan negara anggota NATO. Menurut Anda, mengapa Turki kini pada dasarnya dipandang oleh banyak orang, seperti Naftali Bennett, sebagai tantangan yang mungkin lebih besar bagi Israel di masa depan, bahkan dibandingkan Iran? Saya kira pada dasarnya, para politisi Israel memang perlu menjadikan suatu negara asing sebagai sasaran untuk menggalang dukungan bagi tujuan mereka, apapun tujuan itu. Saya kira itu memang masalah mendasar yang dimiliki Israel dalam cara pemerintahan mereka berfungsi. Tetapi pada akhirnya saya memang berpikir bahwa Turki adalah salah satu kekuatan yang lebih besar di kawasan, di Timur Tengah. Turki juga merupakan negara yang sangat penting secara geografis, dan itulah sebabnya mereka berada di NATO. Mereka memiliki militer yang sangat besar dan sangat kuat. Mereka punya dinas intelijen yang sangat efektif. Dan mereka merupakan ancaman langsung bagi posisi Israel sebagai tahu kekuatan teratas atau hegemon di Timur Tengah. Saya rasa secara mendasar itu menempatkan mereka di jalur benturan. Saya rasa pada awalnya, di dalam Suriah mereka umumnya sejalan. Mereka ingin Assad jatuh. Israel ingin Assad jatuh karena Assad dekat dengan Hizbullah dan Iran. Dan itu adalah seluruh jalur pasokan bagi Hizbullah. Lalu Turki juga ingin dia jatuh, karena mereka ingin bisa memiliki lebih banyak kendali di dalam Suriah. Jadi sempat ada masa ketika mereka sejalan. Tetapi sekarang titik gesekan mereka kembali pada siapa yang menguasai Suriah. Dan saya rasa ingin terus memperlayahnya. Mereka ingin kendali penuh melampaui dataran tinggi Golan. Pada dasarnya menjadikan Suriah sebagai negara vasal kecil mereka. Sebagian besar wilayah Suriah berpenduduk Sunni. Saya rasa mereka ingin menggunakan banyak rekan sejawat Syara. Pada dasarnya sebagai proksi mereka melawan Hizbullah, tetapi juga melawan faksi-faksi pro-Iran lain yang ada di sana. Lalu menurut saya Turki punya pandangan yang sangat berbeda. Saya rasa Turki ingin terus menjadikan Suriah sebagai zona pengaruh mereka. Mereka ingin akses yang lebih besar ke Mediterania. Mereka ingin akses ke jalur pipa minyak. Jadi saya rasa mereka sedang menuju benturan. Tertentu juga. Sekarang Anda melihat Israel mulai kongkow. Israel juga memiliki komunitas Druze di dalam negaranya. Komunitas sosial mereka dengan komunitas Druze Duri. Jadi itu juga faktor. Tapi kemudian Anda juga melihat Kurdi. Kurdi yang merupakan kekuatan tempur yang sangat efektif sudah lama berperang, berbagai faksi Kurdi. Bagaimanapun, Kurdi sama sekali bukan kelompok yang monolitik. Namun sekarang Anda melihat Israel jauh lebih banyak membicarakan Kurdi dan bagaimana Turki memperlakukan Kurdi. Jadi saya berharap dalam kasus ini, faksi-faksi Kurdi tidak terpancing dan tidak menerima terlalu banyak dari Israel. Tapi sekali lagi, saya rasa ini adalah titik gesekan. Saya rasa Syara, meskipun saya sangat menyukainya dan menganggap kita melakukan kesalahan besar dengan menempatkannya sebagai pemimpin dan mengakuinya, sekarang dia sudah ada di sana. Dia berada dalam posisi yang sangat sulit, dia terjepit di antara dua kekuatan yang ingin menariknya ke arah yang berbeda. Ia dibawa ke tampuk kekuasaan oleh faksi jihadis Sunni yang sangat garis keras, yang tidak akan nyaman jika ia terlalu mendekat ke Israel. Namun pada saat yang sama, maksud saya rasa mungkin ada beberapa faksi di pihaknya yang berkata, ya, kita bisa berperang melawan Hizbullah.
kita bisa mengejar semua kelompok minoritas yang berbeda-beda di negara kita. Lalu bagaimana perasaan Turki soal itu? Jadi Shara sendiri juga berada dalam posisi yang sangat sulit. Salah satu person mengatur rake semakin Anda lihat semua pemain yang berbeda dan faksi-faksi yang ada di sana, semuanya sudah ada di papan permainan. Tidak keuntungan bagi Amerika terlibat dalam semua ini. Namun kita sering menempatkan diri tepat di tangki. Right smack dab in the middle of it. Yeah, I did want to ask how stable do you think this Ya, saya memang ingin bertanya, menurut Anda seberapa stabil situasinya? Karena saya melihat hal yang sama, bahwa seluruh koalisi, koalisi anti-Assad maksud saya, yang menyatukan Amerika Serikat, Israel, Turki, semua pihak pada dasarnya, itu terbatas pada tujuan menyingkirkan Assad. Tetapi saya pikir di era Suriah pasca Assad, banyak fondasi bagi aliansi atau koalisi itu kemudian akan mulai hilang. Dan seperti yang Anda katakan, terutama Israel dan Turki kini melihat diri mereka berada di pihak yang berseberangan soal siapa yang seharusnya mengendalikan wilayah itu, atau setidaknya menik pengaruh. Tetapi seberapa stabil situasinya? Maksud saya, apakah keadaan ini bisa tetap seperti sekarang, atau Anda melihat sesuatu juga akan meledak di sana? Karena tampaknya seluruh kawasan sedang mengalami destabilisasi. Tentu Anda menyebut Iran, Anda juga membicarakan Turki. Sekarang Laut Merah ditutup oleh Yaman. Ada banyak variabel yang sulit dikendalikan. Saya hampir memperkirakan sesuatu akan segera terjadi di Suriah. Tapi seberapa stabil situasinya? Atau menurut Anda, apakah keadaan ini bisa tetap seperti sekarang dalam waktu yang dapat diperkirakan ke depan? Cukup tidak stabil. Maksud saya, sekali lagi, saya bukan penggemar Shara. Menurut saya, pada dasarnya dia masih teroris Al-Qaeda. Namun dia semacam perekat yang menyatukan seluruh negara itu. Karena dia punya hubungan dengan semua faksi berbeda yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dia juga baru-baru ini harus menampung, mungkin sekitar hampir 100.000 orang terlantar di dalam negeri yang ditahan di berbagai kamp pengungsi internal. Kamp-kamp itu pada dasarnya menjadi tempat berkembang biaknya ISIS. Mereka adalah keluarga anggota ISIS, bahkan ada juga beberapa anggota ISIS sendiri yang pada dasarnya ditahan di area-area penahanan. Dia harus pada dasarnya memasukkan mereka semua kembali ke dalam populasinya. Dia tidak menempatkan mereka kembali di kamp. Pada dasarnya mereka dibiarkan kembali ke masyarakat umum. Dan kemudian, semua faksi jihadis berbeda yang bersekutu di sekitar HTS, di sekitar Shara, agar mereka benar-benar masuk dan menggulingkan Assad. Selalu ada perdebatan tentang seberapa besar kendali yang sebenarnya bisa dia jalankan atas berbagai faksi ini. Banyak dari faksi-faksi itu yang sampai sekarang secara harfiah masih dikendalikan oleh pejuang asing yang telah bersumpah setia kepada Al-Qaeda. Kadang mereka mendengarkan Shara, kadang tidak. Jadi sekarang persoalannya, berapa lama Shara berdiskusi berikut dan membuat Trump berturkan hal-hal seperti itu? Ya, saya rasa Shara seharusnya mengejar Hezbollah. Dan mungkin sebaliknya mereka hanya ingin pergi ke kaum Shia. Namun, saya rasa akan sangat sulit baginya untuk bahkan sekadar mempertahankan toleransi umum terhadap Israel dalam waktu lama, karena basis pendukung yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Itu akan menjadi hal yang kontroversial. Jadi menurut saya, itu mungkin salah satu faktor besar yang selama ini kurang diperhatikan di sana. Namun pada saat yang sama, keberadaan Shara dan cara Barat serta Israel seolah-olah merangkulnya, menurut saya, justru telah meningkatkan banyak dukungan terhadap Hizbullah, bahkan di dalam Lebanon. Bahkan mungkin ada warga non-Syiah yang berkata, ya, saya ingat terakhir kali ISIS berkuasa dan mereka melintasi perbatasan. Satu-satunya pihak yang menyelamatkan kami dari mereka adalah Hizbullah. Jadi, saya rasa banyak warga Lebanon dalam sistem mereka yang sangat rumit berpikir begini. Kami sebenarnya tidak mendukung pelucutan senjata Hezbollah dalam bentuk apapun, karena mereka adalah bentang melawan para pemenggal kepala yang sebelumnya berada tepat di perbatasan kami. Hal yang sama di Irak.
kita mengatakan kepada milisi Syiah Irak bahwa mereka perlu dibubarkan dan menjadi bagian dari pemerintah Irak. Saya rasa proses itu sudah berjalan cukup jauh. Tapi ada beberapa faksi di sana, dan saya rasa banyak warga Irak yang akan berkata, entahlah, kami membutuhkan orang-orang ini karena apa yang terjadi di masa lalu. Bukan hanya 1 dekade lalu, ketika ISIS melintasi tanggul perbatasan dan menguasai wilayah-wilayah luas di Irak. Jadi menurut saya, Suriah jelas masih memiliki bara panas di bawah abu yang bisa menyala dengan sangat-sangat cepat. Belum lagi semua yang terjadi dengan Turki yang baru saja kita bicarakan. How do you see again also the Bagaimana Anda melihat sekali lagi stabilitas Lebanon dan Irak? Karena sebelumnya Anda menyebut bahwa Israel telah memainkan kartunya dengan sangat baik. Saya melihat hal yang sama di Lebanon. Maksud saya, kesepakatan yang mereka buat dengan pemerintah tampaknya menempatkan pemerintah Lebanon berseberangan dengan Hizbullah dan mungkin memicu perang saudara di sana. Ini tampak seperti langkah yang baik bagi Israel jika mereka pada dasarnya ingin mengalihkan konflik kepada pihak lain. Bukan dari sudut pandang moral, tetapi secara strategis. Jika itu tujuannya, itu cara yang baik untuk memainkannya. Tapi juga Irak. Seperti yang Anda katakan, ada ketegangan internal yang sedikit terseret antara Amerika Serikat dan Iran. Anda melihat banyak milisi. Irak sekarang beroperasi lebih dekat ke Kuwait. Mungkinkah Iran memberi mereka celah untuk mencaplok Kuwait di masa depan? Maksud saya, seberapa stabil situasi ini? Apakah Anda memperkirakan akan ada sesuatu yang terjadi? Saya tahu Anda tidak punya bola kristal, tetapi menurut Anda, seberapa besar kemungkinan sesuatu yang akhir ini? something big possibly happening towards this end? Maksud saya itu jelas bisa terjadi di pihak Lebanon. Anda tahu, setiap kali kita harus menyusun semacam rencana yang akan melemahkan Hizbullah, hasilnya justru membuat Hizbullah semakin kuat. Seperti semua hal berbeda yang Israel lakukan terhadap mereka selama bertahun-tahun. Pemenggalan kepemimpinan secara strategis yang dilakukan Israel cukup mengesankan. Pager, radio komunikasi, membunuh Nasrallah. Saya tidak pernah menyangka mereka akan membunuh Nasrallah. Jadi ya, begitulah dengan Israel. Mereka bisa sangat brilian secara taktis dan sangat efektif secara taktis. Tapi secara strategis, itu sepertinya tidak pernah benar-benar berhasil bagi mereka. Dan menurut saya, sangat bodoh bagi kita untuk langsung masuk dan membuat kesepakatan paralel itu. Bukan hanya karena itu melemahkan MOU, tetapi kalau melihat dasar-dasar umumnya saja, itu menempatkan CENTCOM di tengah-tengah. Pada dasarnya, kita berperan sebagai wasit di antara berbagai faksi di dalam Lebanon. Lihat, kita pernah mencoba ini pada era 80-an, dan itu berakhir tragis ketika marinir Amerika dibom oleh Hizbullah. Jadi sekali lagi, saya tidak melihat skenario yang hasilnya akan baik. Kita sebagai pihak luar masuk, mencoba merangkul sebagian kelompok minoritas, lalu berkata, sekarang kalian harus berbalik melawan Hizbullah. Nah, dari perspektif Israel, seperti yang Anda katakan, itu adalah resep untuk terjadinya konflik internal di sana. Dan Israel sepenuhnya tidak keberatan dengan itu. Ini hal lain yang saya rasa tidak pernah benar-benar kita pahami sepenuhnya. Israel merasa nyaman dengan kekacauan. Dan seringkali dalam strategi Israel, tujuannya adalah kekacauan. Mereka tidak akan pernah keluar dan mengatakan itu kepada kita, karena mereka tahu orang Amerika, cara pikir kita di Barat, punya keengganan terhadap kekacauan. Kita ingin melihat persoalan matematika yang sederhana. Anda mendukung kelompok ini dan kelompok itu, hal itu melemahkan kelompok yang lain. Lalu semua orang pergi dengan bahagia. Begitulah cara kerja pikiran orang Amerika. Tetapi orang Israel, mereka sepenuhnya tidak masalah jika ada tingkat kekacauan tertentu yang terjadi di sana. Jadi sekali lagi, menurut saya, Lebanon adalah tong mesiu. Dan sekarang Iran telah melakukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu memasukkan Hizbullah di Lebanon dalam beberapa putaran negosiasi terakhir. Sebelumnya, mereka bisa memberi dukungan secara diam-diam. Semua orang tahu itu sebenarnya tidak terlalu diam-diam, tetapi mereka tahu Iran mendukung Hizbullah. Namun,
Yisetting userfteri to before Mike Sbergard ni the Saint worth money. Coming out and making that part of any kind of deals. Like the Iranians weren't saying, but what about Hezbollah? Iran tidak mengatakan, tapi bagaimana dengan Hizbullah selama perundingan JCPOA. Tapi sekarang mereka mengatakan itu, karena pada dasarnya Iran berkata seperti, hey, kami bisa menunjukkan kekuatan di seluruh Timur Tengah. Itulah sebabnya mereka sekitar sebulan lalu, atau mungkin lebih dari sebulan lalu, melancarkan serangan balistik ke Israel karena tindakan Israel di dalam Lebanon. Jadi permainan lama, di mana kita bisa mengadu satu faksi dengan faksi lainnya, tanpa Iran melakukan apapun, sudah tidak berlaku lagi. Tapi kita masih bertindak seolah-olah itu masih berlaku. Kita masih bertindak seolah-olah situasinya masih seperti tahun 1980-an di sana. Irak juga sangat menarik. Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Irak, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa pemerintah Irak itu adalah partai Dawa Shia. Itu Kors Badr. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Iran. Kebanyakan dari mereka pragmatis, dan mereka benar-benar ingin memiliki hubungan yang baik dengan kami. Mereka menginginkan stabilitas. Mereka ingin memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Iran. Mereka tidak ingin terseret kembali ke dalam konflik sektarian. Saya menghabiskan banyak waktu baik di militer maupun di Irak. Dan saya kembali ke sana 3 kali sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional. Irak adalah mitra kontraterorisme yang sangat baik dalam memerangi ISIS dan Al-Qaeda. Kita harus menyadari bahwa banyak orang di pemerintahan itu, banyak di militer, tetapi terutama di pasukan mobilisasi populer, tidak loyal kepada Iran. Tidak semuanya. Ada berbagai faksi yang lebih kecil, tetapi merekalah yang paling mampu. Merekalah yang Anda lihat melakukan serangan drone, melakukan serangan balistik. Namun ada banyak faksi lain di sana yang jika kita terus melancarkan perang besar-besaran melawan Iran ketika situasinya benar-benar genting, terutama jika ada fatwa dari Ayatollah Sistani, seorang ulama Iran yang tinggal di Najaf, Irak, kita akan menghadapi dunia yang sama sekali baru. Dan kita berada di ujung tanduk dalam hal itu. Jadi kepemimpinan yang kita bantu pasang di Baghdad, mereka mungkin mengatakan semua hal yang ingin kita dengar. Dan mereka mungkin akan melakukan sebagian besar hal yang kita inginkan mereka lakukan. Tapi akan ada titik pecahnya. Dan Irak masih merupakan negara dengan mayoritas Syiah. Mereka punya ikatan kekerabatan yang sudah lama dengan Iran, tetapi juga permusuhan yang berakar sejak Perang Irak. Jadi situasinya rumit. Namun menurut saya ada skenario yang mungkin terjadi jika kita terus mendorong situasi ini. Unsur-unsur dari milisi Irak bisa masuk ke Kuwait dan melakukan sesuatu atas nama Iran untuk menjadi bagian dari panji perlawanan itu. Jadi, semua hal ini mungkin terjadi. Semuanya masih terbuka. Semakin kita meningkatkan eskalasi di dalam Iran, menurut saya kita semakin mendekati kemungkinan terjadinya sesuatu yang katastrofik ketika Iran menggunakan kelompok-kelompok proksinya dengan cara yang sangat efektif. Ya, saya rasa kartu besar yang dimainkan seperti yang Anda katakan sebelumnya adalah meminta Yaman membantu mereka menutup Laut Merah. Saya rasa ini akan menjadi bencana besar bagi perekonomian global. Tapi secara keseluruhan, menurut Anda, apa yang akan terjadi selanjutnya? Maksud saya sekali lagi, tidak ada yang punya bola kristal. Tapi Anda melihat semua pihak yang berbeda, kepentingan mereka, dan arah semua ini dalam hal eskalasi. Adakah sesuatu yang sedang diperhatikan, sesuatu yang khawatir khusus? Itu bergantung pada sejauh mana Houthi memutuskan untuk menutup Bab el-Mandeb. Maksud saya, kalau mereka terus mempertahankan tekanan seperti sekarang, dengan tidak membiarkan kapal tanker Saudi melintas, saya rasa itu sudah cukup efektif. Dan itu ditambah Selat Hormuz, benar-benar menempatkan kita dalam tekanan ekonomi. Lalu Presiden Trump akan berada di persimpangan jalan. Dia bisa memilih untuk mundur, yang sudah saya dukung sejak hari pertama. Tinggalkan seluruh urusan ini, lakukan riset diplomatik, gunaan pelonggaran sanksi ekonomi, dan untuk membuka kembali selat-selat itu. Atau, izin lakukan.
Or, and this is what I fear he's going to do, he's going to try and use military force, which is Dia akan mencoba menggunakan kekuatan militer, dan itu akan mengarah pada salah satu dari berbagai skenario mengerikan strategi yang baru saja kita bicarakan. Lalu, Anda masuk ke jurang konsekuensi yang tak diinginkan. Anda merasa punya rencana, tetapi ketika peluru, senjata balistik, dan drone mulai berterbangan, belum tentu Anda mau itu rencana. Persimpangan jalan bagi Iran, dan saya tidak tahu ini akan berujung ke arah mana, adalah bahwa ada banyak pemimpin strategis di dalam Iran yang sangat pragmatis dan sangat sabar. Mereka mengatakan kalau kita mempertahankan status quo sekarang, dan terus perlahan mendorong Amerika menjauh dari perbatasan kita, tetapi kita memastikan Selat Hormuz dibatasi secara ketat, kita memastikan Houthi membatasi Laut Merah secara ketat, maka seiring waktu, mengenai bulan, kita semakin pada merister poses stink sangat buruk. The Americans like in a very, very bad spot. This is going to strategically work out in our favor. Ini secara strategis akan menguntungkan kita. Lalu kita bisa bekerja sama dengan Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan Iran. Kita bisa mulai menyelesaikan transaksi minyak dalam yuan, bukan dolar. Itu benar-benar akan menghantam Amerika. Tapi saya pikir ada faksi lain di dalam Iran yang mengatakan injak gas. Mari kita timbulkan korban besar di pihak Amerika. Lalu, kalau mereka menginginkan perang, biarkan mereka masuk, dan kita akan menimbulkan lebih banyak lagi korban besar di pihak Amerika. Dan saya pikir banyak dari mereka sekarang mengatakan, kalau kita tidak melakukan ini, kalau kita tidak membalas Amerika dengan sangat keras sekarang, pertama, secara domestik kita akan bermasalah karena mereka membunuh pemimpin tertinggi kita. We're going to be in trouble because they killed our supreme leader. You know, Shia martyrdom culture combined with nationalism. Budaya kesyahidan Syiah yang berpadu dengan nasionalisme adalah sesuatu yang sangat kuat. Tapi saya juga berpikir secara pragmatis dari sudut pandang penangkalan, sama seperti kita punya kelompok garis keras di Amerika yang mengatakan bahwa selama 47 tahun Iran telah berperang lawan kita. Saya rasa pihak mereka di Iran mengatakan, selama 47 tahun kami telah menghadapi agresi ini. Negara-negara di perbatasan kami diinvasi. Nomor sin sar di jembun stingpuin terdnalt mam. Daftaran terus berlanjut. Terus galit youth violence king. If gilmem some kent. Kurwin the sea that can some chrome tempilis. We're never going to get this opportunity again, and that's why I fear, a mass casualty scenario. Dan itulah sebabnya saya khawatir akan terjadi skenario dengan banyak korban jiwa. Dan bisa saja Iran justru memancing kita untuk masuk dalam semacam serangan darat. Jadi menurut saya, ada dua jalur berbeda yang bisa ditempuh situasi ini. Sekali lagi saya berharap Presiden Trump mendapat momen kejernihan dan menyadari betapa buruknya keadaan ini, lalu mundur saja dari situ, seperti yang akan dilakukan seorang pebisnis. Saya hanya ingin dia kembali mengenakan topi pebisnisnya. Saya ingin Donald Trump tahun 2019 muncul kembali, meski hanya sebentar, untuk mengeluarkan kita dari kekacauan ini. Namun setiap hari, setiap detik situasi ini berlanjut. Saya rasa jendela peluang semakin lama semakin tertutup. Ya, ada juga hal-hal yang belum diketahui, dan itu sangat mengkhawatirkan. Dan seperti yang Anda katakan, ada hukum konsekuensi yang tak diinginkan. Menurut saya, ini belum benar-benar dipahami. Seingat saya, Mike Tyson pernah berkata, semua orang punya strategi sampai mereka ditinju di wajah. Saya sering memikirkan itu karena Prinsip Debert to through the pegengi. Yeah, very much so. I just have a last question though. Ya, sangat. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir, soal saya kira politik internal di Washington. Anda dan Tulsi Gabbard tampaknya adalah tokoh utama dalam upaya mengakhiri perang tanpa akhir. Dan Tulsi Gabbard, dia tidak mengambil sikap yang lebih keras soal ini, seperti Anda. Dan saya pikir setiap orang harus memainkan permainan di Washington dengan caranya sendiri. Tapi pada akhirnya dia juga mundur. Apakah Anda terkejut bahwa dia tidak mengambil sikap yang every step back you will be elected perm in our growth? Principled stance against another forever war. Tidak juga. Maksud saya cukup lama berada di sekitar situasi itu. Jadi saya sedikit banyak tahu strateginya. Saya rasa dia percaya bahwa pengaruhnya akan lebih besar jika menangani berbagai hal secara lebih diam-diam. Lalu dia berada dalam pemilihan pendahuluan.
Dia menjadi bagian dari kabinet presiden. Jadi saya rasa dia merasa bahwa dengan menerima jabatan itu, tugasnya adalah menjaga semua kritik dan semua nasihat tetap bersifat pribadi. Tapi Anda harus bertanya langsung kepadanya untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Jadi saya sebenarnya tidak tahu persis pertimbangannya, tetapi secara umum itulah perasaan dia merasa akan lebih efektif dengan cara itu. Is that she felt that she would be more effective that way, and then her husband got the cancer diagnosis and she had to. Lalu suaminya didiagnosis kanker dan dia harus mundur. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan ke depan. Tapi sekali lagi, maksud saya, kehilangan Tulsi dari kabinet adalah kehilangan besar. Karena sekarang suara-suara yang lebih realistis dan lebih menahan diri, menurut saya, sangat-sangat terbatas di dalam kabinet. Jelas wakil presiden yang tadi sudah kita bicarakan juga berada dalam posisi yang sulit. Tapi saya tidak tahu seberapa besar dukungan yang dimiliki wakil presiden sekarang ketika dia "Hey, saya rasa ini ide yang buruk." Tidak adanya Tulsi di ruangan itu lagi kehilangan besar. Not having Tulsi in the room anymore is a big loss. Yeah, definitely. Ya, tentu. Dan naman si Senang and at that ain to the fuse and walk with you. It is personal naifu. Gav, and some anxious. So, yeah, thanks again. Go verlijden, die tijd hier muesli.